Ngomong-ngomong kita kuliah ngapain sih? Belajar, setelah belajar terus ngapain? Bekerja, dapat kerja yang bagus, pengen dapat gaji berapa? Per bulan berapa? 5 juta. Kalau cuma untuk dapat gaji 5 juta nggak perlu kuliah teman-teman sekalian. Cukup keluar dari kampus jual gorengan itu sebulan bisa dapat 5 juta. Kira-kira pengen dapat gaji berapa? 10 juta. Kalau sudah dapat gaji 10 juta per bulan terus mau ngapain? Setelah nikah mau ngapain? Punya anak. Setelah punya anak terus ngapain? Pertanyaan saya sederhana. Apakah punya duit banyak, nikah, lalu kemudian punya istri cantik, lalu kemudian bisa punya rumah bagus adalah sebuah kebahagiaan? Iya nggak? Enggak sih? Bahagia atau enggak sih? Oke, kalau gitu kita lihat. Pernah tahu perusahaan Hyundai tahu? Belum. Mobil Hyundai tahu? Buatan mana tuh mobil Hyundai? Buatan Korea. Ada seorang CEO, direktur mobil Hyundai itu di Korea. Dia kemudian mencapai posisi puncak, jadi direktur mobil Hyundai itu. Tapi teman-teman tahu matinya seperti apa? Dia loncat bunuh diri dari lantai 33. Berarti ternyata punya duit banyak, gajinya bukan lagi puluhan juta, gajinya gajinya ribuan dolar per bulan atau puluhan juta per bulan, ratusan juta per bulan gajinya, bukan lagi puluhan juta per bulan teman-teman sekalian. Tapi matinya tadi gimana? Loncat bunuh diri dari lantai 33. Berarti yang namanya bahagia itu bukan terletak pada materi. Betul begitu? Nah kalau itu, kalau kaya belum tentu buat orang bahagia. Kalau miskin gimana? Apalagi, paham maksud saya? Kalau kaya itu belum tentu bahagia, apalagi miskin. Apa-apa minta, apa-apa minjem. Nggak ada garam minjem, nggak ada mobil minjem, nggak ada motor minjem. Lebih nggak enak lagi gitu kan ya. Berarti kaya nggak buat bahagia, miskin juga nggak buat bahagia. Kalau itu yang buat bahagia apa sih sebenarnya? Apa sih? Sederhana juga nggak buat bahagia terus sekalian. Jadi yang buat bahagia ini sebenarnya apa? Yang buat bahagia betul, keimanan. Tapi keimanan seperti apa yang buat bahagia? Jadi gini teman-teman sekalian, suka main bola nggak? Suka. Kalau seandainya yang buat bahagia main bola itu apa sebenarnya? Kalau kita bisa mencetak gol, kalau kita bisa menang, betul begitu? Tapi pertanyaan saya sederhana, pernah nggak teman-teman bayangin kalau main bola terus kemudian nggak ada garisnya, nggak ada garis outnya, nggak ada golnya, nggak ada aturannya, apapun boleh di situ. Boleh tendang orang, boleh kemudian pukul orang, boleh bawa bolanya di dalam baju, boleh kemudian bulat, boleh apapun. Kira-kira main bola jadi menarik atau enggak? Enggak. Berarti bahagia itu letaknya di mana? Ternyata setelah dilihat, bahagia itu adalah letaknya ketika kita bisa taat pada aturan tertentu, kemudian dengan aturan tertentu itu kita bisa kemudian memenangkan satu pertandingan. Gitu kan ya? Sama kayak hidup juga sama. Hidup ibarat sebuah pertandingan. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu aturannya, kadang-kadang orang nggak ngerti apa itu goalnya, kadang-kadang orang nggak ngerti tentang kehidupan ini seperti apa, sehingga ketika mereka menjalani kehidupan sia-sia. Dan kebanyakan orang-orang setelah mati mereka nyesal. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti sebenarnya untuk apa mereka ini hidup. Contoh misalnya, ada sebuah cerita yang sangat sederhana tentang seorang nelayan yang lagi tidur-tiduran di bawah pohon kelapa. Setelah nelayan tidur-tiduran di bawah pohon kelapa, dia punya teman yang satu kelas dengan dia, lalu kemudian dia bilang gini, kamu nih orangnya males luar biasa. Lah kenapa? Ngapain kamu di bawah pohon kelapa ini? Tidur-tiduran, males-malesan. Lah terus yang tidur-tiduran ini bilang sama temennya, lah emang kalau kamu kenapa? Saya ini kerja, gak kayak kamu males-malesan. Kamu cuma males-malesan tidur-tiduran di bawah pohon, saya kerja. Lalu dia tanya, kalau kamu kerja untuk apa? Saya itu berusaha, pergi pagi, pulang sore, sore pergi, pulang pagi, untuk gimana cara bisa mencari ikan lebih banyak, ngambil ikan lebih banyak supaya bisa jual ikan lebih banyak. Lah terus kalau kamu sudah jual ikan lebih banyak, terus kamu mau ngapain? Ya saya akan menjual ikan lebih banyak lagi. Lah terus ngapain? Dapat duit lebih banyak. Terus ngapain? Beli perahu yang lebih besar. Setelah itu mau ngapain? Ya saya akan beli lagi perahu yang 2 lagi. Lah kalau sudah punya 2 perahu gimana? Saya bisa mencari ikan lebih banyak lagi. Lah kalau sudah mencari ikan lebih banyak lagi, bisa beli perahu 3. Lah kalau sudah beli perahu 3, bisa dapat ikan lebih banyak lagi. Lah terus ngapain? Bisa beli perahu 5. 1 dipakai, 4 disewa. Lama-lama kita nggak usah lagi menjala ikan, biar orang lain yang melakukan, kita tinggal sewakan perahu saja. Lalu yang malas-malasan dia nanya lagi, lah terus kamu mau ngapain lagi? Kalau sudah begitu saya sudah bisa santai-santai. Lalu dia bilang, nah yang kamu sudah bayang itu yang saya lakukan sekarang. Paham teman-teman sekalian? Kenapa?
tujuan hidup. Lah kalau tujuan hidup cuma dapat duit untuk dapat senang-senang, teman-teman bisa senang-senang tanpa dapat duit, betul begitu? Tapi dapat duit senang ini ternyata bukan tujuan hidup. Jadi gini ceritanya, ada perbedaan antara senang, antara tegang sama bahagia. Apa bedanya? Senang, tegang, sama bahagia. Jadi kalau bahagia itu identiknya dengan tenang. Kalau orang tenang tuh bahagia. Contoh, senang, tegang, sama bahagia atau tenang. Kalau orang dapat, dia pasti senang. Betul nggak? Dapat duit 100 juta, senang nggak? Senang. Tapi belum tentu bahagia. Orang dapat duit 100 juta, kalau dia nggak segera keluarin itu duit, dia pegang itu duit, dia tahan itu duit, maka dia pasti tegang. Maka kalau orang yang suka menahan sesuatu itu pasti tegang, betul nggak? Ya. Suka sama seseorang belum bisa nikah, tegang nggak? Tegang. Nah, kenapa? Rasanya deg-degan, gitu kan ya. Nah kalau orang yang suka nahan-nahan tuh nggak baik, gitu kan ya. Nahan kencing tegang, gitu kan ya. Nah itu nggak enak juga. Nah maka kalau orang dapat senang, kalau orang tahan tegang, kalau orang melepaskan baru tenang. Maka orang melepaskan itu apa? Orang yang kemudian mendapat sesuatu lalu berbagi dengan sesuatu tadi, itu baru kemudian bahagia. Lah makanya banyak orang-orang di barat, banyak orang-orang di timur, banyak orang di Amerika, banyak orang di Eropa, banyak di Jepang, dan banyak di Korea. Mereka sebenarnya jalan dan mencari apa sih sebenarnya arti kebahagiaan ini sebenarnya. Mereka cari lewat duit, ternyata mereka nggak dapat. Mereka cari lewat kenyamanan, mereka ternyata nggak dapat. Ada yang sudah pernah pergi ke Jepang? Belum. Nanti insya Allah saya doakan kalau teman-teman suatu hari nanti pergi ke Jepang, teman-teman akan lihat di situ super teratur teman-teman sekalian. Ketika saya pergi ke sana, saya telepon teman saya yang satu kosan. Tahu nggak, trotoar di Jepang lebih bagus daripada kamar kos-kosan kita dulu. Iya serius. Dan WC di terminalnya Jepang itu jauh lebih bagus daripada WC kita di rumah. Saya bilang gitu lah. Kenapa? Saking bersihnya luar biasa, teraturnya luar biasa. Jadi kalau Anda naik kereta di Jepang itu berdasarkan menit dan berdasarkan detik. Kereta akan datang 30 detik lagi, beneran datang 30 detik lagi. Jadi kalau kita mau pergi satu tempat ke satu tempat yang lain di Jakarta, Bandung itu bisa sekitar 2 jam. Padahal perjalanannya cuma sekitar 150 km saja. Bahkan sekarang 3-4 jam. Di Jepang 120 km bisa dicapai dengan waktu kurang lebih 45 menit saja. Sangat efektif luar biasa di sana. Orangnya benar-benar teratur luar biasa dan tempatnya bersih luar biasa. Tapi teman-teman sekalian, ternyata tempat bersih, segala macam teratur, segala macam tersedia nggak membuat mereka bahagia. Mereka habis makan, piringnya nggak usah dicuci, langsung masukin ke tempat pencuci piring, selesai. Habis mandi langsung masukin kemudian tempat pencuci baju, selesai, tinggal pencet, selesai, gitu kan ya. Ternyata nggak membuat mereka bahagia. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka bunuh dirinya setiap tahun sekitar 300.000 orang. Berapa setiap tahun? 300.000 orang. Atau sehari sekitar 88 orang bunuh diri. Tahu nggak artinya? Mereka merasa tidak bahagia. Karena mereka merasa tidak bahagia, mereka pikir mati bisa menyelesaikan stresnya mereka. Ternyata mereka bingung tentang yang namanya bahagia. Tapi seorang muslim sudah diajari dari awal apa itu bahagia. Apa itu bahagia? Ketika Anda betul-betul menyadari bahwa Anda ini ciptaan Allah, lalu kemudian hidup Anda itu beribadah pada Allah, dan ada satu tujuan yang jelas, yaitu adalah kemudian membuat agama ini adalah benar sesuai dengan perintah Allah. Lalu ketika mati kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau Anda belum pernah ketemu dengan kebahagiaan sejati, berarti Anda nggak punya Tuhan. Persis kayak orang Jepang, 300.000 orang bunuh diri setiap tahun, padahal hidupnya sudah enak. Eropa kira-kira sama nggak? Sama. Korea kira-kira sama nggak? Sama. Banyak yang bunuh diri. Nggak hanya bunuh diri, orang-orang di sana nggak puas dengan keadaan dia secara pribadi. Kalau lihat di TV-TV kayaknya romantis banget kan ya? Itu cuma di TV-TV doang. Saya kasih tahu teman-teman sekalian, sinetron itu adalah buatan manusia ketika dia nggak puas dengan keadaannya di situ yang nyata-nyatanya. Maka dia buat adanya sinetron, cewek-ceweknya cantik-cantik gitu kan. Ternyata apa? Operasi plastik semua. Jadi hadiah anak SD ketika lulus kelas 6 SD adalah di Korea operasi plastik. Jadi paham ya? Kalau di sini kan hadiah apa lulus kelas 6 SD? Beli sepeda. Hadiahnya apa? Hadiahnya berjalan-jalan pergi ke Ancol di Jakarta. Kalau di Korea operasi plastik. Mau dioperasi mah hidung, mata, mulut atau sebagainya. Itu hadiah mereka. Kenapa? Mereka tidak puas dengan kondisi masing-masing. Sedangkan seorang muslim ketika benar-benar dia memahami adanya Allah dan tahu akan kembali kepada Allah, ketika dia selesai melakukan sholat, rasanya gimana? Alhamdulillah. Nah itulah kemudian kebahagiaan yang mereka nggak pernah rasakan. Yang kita rasakan bahkan cuma sholat doang. Yang kita rasakan ketika memberikan pada orang lain sedekah. Yang kita rasakan bahkan ketika kita berdakwah seperti ini. Ketika rasakan bahkan ketika kita kemudian tidur dan kemudian memenuhi hajat kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemudian kebahagiaan yang sejati yang mereka nggak pernah dapat. Karena mereka nggak pernah merasa punya Tuhan.